Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari selanjutnya kita di Madinah. Kita kan mau ke kebun kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya kita niatkan rihlah saidah kita, city tour kita hari ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap detik nafas kita, detak jantung kita itu semuanya ditulisin sama malaikat Allah sebagai pahala kebaikan untuk kita, apalagi kita berada dekat dengan Rasulullah SAW. Kita akan Al-Quran, nanti kita ngantri di sana. Bapak Ibu nanti akan melihat dahsyatnya percetakan terbesar Al-Quran di kota Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama Masjid Ijabah ya. Jadi ijabah itu artinya doa yang dikabulkan ya. Jadi ketika Rasulullah SAW saat itu dalam perjalanan dari Masjid Nabawi berhenti di sini. Ini dia, ini masjid ijabahnya. Berhenti di situ. Kemudian Rasulullah SAW berdoa setelah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, boleh dilihat dulu deh masjidnya. Itu yang sebelah kanan nih, ya itu masjidnya. Jadi berlebihan sehingga kalau tidak dikabulkan sama Allah, bundanya nangis, bundanya sedih. Ternyata Allah itu ingin menguji kesabaran di waktu yang tepat, di waktu yang pas, di waktu yang mustajabnya doa, yang bunda memintanya langsung dikabulkan sama Allah. Qadarullah, percetakan Al-Qur'annya tutup hari ini. Insya Allah kita akan berjalan menuju satu masjid yang penuh dengan sejarah. Masjid yang pertama dibangun oleh umat Islam, dan masjid itu langsung dibangun oleh Rasulullah SAW. Masjid itu dibangun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertanyaannya, saat usia berapakah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Yuk, Bapak. Itu istananya Raja Saudi. Masya Allah, istananya Raja ya, istananya Raja tuh di situ. Jadi aspal itu yang disunahkan untuk diziarahi itu adalah Masjid Quba ya, Masjid Quba dan Jabal Uhud ya. Menuju Masjid Quba tadi, keutamaan yang lebih besar, yang dahsyat dari beberapa masjid yang ada di Madinah ini, salah satu umroh. Belum umroh tapi udah dapat pahala umroh ya. Maka nanti saya mohon kepada Bapak dan Ibu, ketika kita nyampe di Masjid Quba, tolong benar-benar hati dijaga, semuanya dijaga. Yang batal wudhu langsung ke kamar mandi, jangan banyak bicara ya. Masuk ke dalam masjid, langsung sholat sunat tahiyatul masjid, habis itu langsung sholat sunat duha ya. Sholat sunat duha 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat. Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Quba. Masuknya dari sebelah kanan sana ya, masuknya dari sebelah kanan sana. Kamar mandinya ini, WC-nya di sini, jadi yang batal wudhunya mau Ini udah selesai sholat dan kita langsung jalan ke mobil. Nggak lupa pakai sunscreen karena katanya kita mau ke kebun kurma. Kirain beneran kebun, dan ternyata ini cuman kayak pusat perbelanjaan di mana di sini semua kurma ada di sini. Diskan. Dicoba dulu semuanya, silakan. $135 Maria. Syukran.
Ayah bunda, silakan lihat kebun kurma yang sebelah kanan. Kebun kurma sebelah kanan itu miliknya Abdurrahman bin Auf. Siapa yang punya? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang kekayaannya luar biasa. Ini, masya Allah. Nah, inilah Bapak Ibu masjid yang kemarin di Manasik saya sampaikan. Bagaimana kisahnya? Tunggu sebentar lagi akan saya sampaikan di bawah. Oke, ntar kita nggak usah lama di sini ya. Kita ambil dokumentasi sebentar. Masjid Bani Unaif ya, atau diberi nama dengan Masjid Sobah. Kenapa masjid ini diberi nama Masjid Sobah? Karena masjid ini atau tempat ini adalah tempat sholat Nabi Muhammad pertama sampai di kota Madinah di waktu subuh. Masya Allah. Nabi kita hijrah usianya 53 tahun ke Madinah Al-Munawwarah sampai di subuh hari. Ketika masuk waktu subuh hari, di tempat inilah, di masjid inilah, di mana bunda dan ayah hari ini berada. Disinilah Rasulullah SAW dulu pernah melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Makanya hari ini masjid ini sampai saat ini memiliki sejarah yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh umat Islam. Selanjutnya kita menuju ke Uhud untuk ziarah para syuhada Uhud. Ribu lawan 1.000 orang. Ketika dalam perjalanan orang-orang muslim menuju Bukit Uhud, ternyata ada 300 orang saat itu pulang lagi ke kota Madinah. Yang ada di tengah, yang di batu itu adalah kuburan paman Nabi yang bernama Hamzah. Ketika terjadi perang di bawah ini, kata Rasulullah, pasukan pemanah standby di atas bukit ini, jangan turun ke bawah sampai nanti aku. Ketika perang itu terjadi di sini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umat Islam menang. Ternyata baterai HP habis dan kita kembali ke hotel untuk siap-siap sholat asar. Siap sholat jumpa bocah dari Yaman. Sorenya kita belanja oleh-oleh di sekitar hotel dan di sini lumayan murah-murah. Ini udah maghrib dan kita menuju ke masjid dan kembali ke hotel setelah sholat isya biar sekalian nggak bolak-balik antara maghrib dan isya. Setelah tahajud berjamaah, kita juga dapat tausiah singkat dari ustadznya dan sebagai muhasabah diri juga. Sekian vlog hari ini dan selanjutnya aku akan bahas tentang gimana kami tertipu bisa masuk Raudhah 2 kali dan ternyata ini hanyalah ruangan yang berbatasan langsung dengan Raudhah. Namun lihat ceritanya di vlog selanjutnya.